The Health Insider, Quality of Life. Hai penonton setia Insiders, kembali lagi bersama kami di mana sekarang saya akan membahas penyakit paling mematikan di dunia, yaitu penyakit jantung. Sudah bukan menjadi hal yang asing kalau penyakit jantung adalah penyakit yang paling sering diderita warga Indonesia. Pasalnya, data dari WHO menyebutkan serangan jantung menempati posisi kedua teratas dalam kematian tertinggi di Indonesia, kurang lebih sebanyak 95.000 kasus. Kemenkes juga menyebutkan kalau penyakit jantung adalah penyebab utama kematian sampai menjadi beban biaya terbesar kesehatan negara berdasarkan BPJS 2021 sebanyak 7,7 triliun. Kira-kira apa sih yang menyebabkan masyarakat Indonesia tuh bisa banyak terkena serangan jantung? Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu penyakit jantung. Umumnya, penyakit jantung yang kita tahu berupa adanya serangan jantung seperti terasa nyeri dada, nafas berat, dan sebagainya. Namun itu hanyalah sebagian kecil dari gejalanya. Penyakit jantung dalam istilah medis yang sering kita dengar bernama kardiovaskular. Kardio adalah jantung dan vaskular adalah pembuluh darah, yang mana garis besarnya adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama kardiovaskular ini untuk mengangkut nutrisi dan darah beroksigen ke seluruh tubuh, serta mengembalikan darah terdeoksigenasi ke paru-paru. Jadi, istilah penyakit kardiovaskular itu maksudnya adalah gangguan di area kardiovaskular seperti gangguan pada jantung, aritmia, gagal jantung, hingga stroke. Nah, kita sudah memahami apa itu kardiovaskular. Sekarang lanjut, bagaimana jantung bisa bermasalah? Penyebabnya karena ada penumpukan lemak atau plak di arteri dan seiring waktu plak bisa mengeras dan mempersempit arteri koroner dan mengurangi suplai aliran darah yang kaya oksigen ke jantung. Selain itu, penyebab lainnya ada kerusakan, peradangan, maupun kelainan pada jantung, otot, maupun pembuluh darah di sekitarnya. Hal ini membuat kita mengerti bahwa penyakit jantung itu bukan penyakit tunggal. Ada banyak jenis penyakit jantung, di antaranya penyakit jantung bawaan. Masalah pada jantung yang diketahui pada bayi yang baru lahir antara lain lubang pada dinding jantung. Yang kedua, penyakit katup jantung. Katup jantung tidak dapat menutup atau membuka secara sempurna sehingga aliran darahnya terganggu. Yang ketiga, penyakit perikardial, yaitu ada masalah pada selaput yang membungkus jantung yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Selanjutnya, aritmia, gangguan irama detak jantung bisa lebih cepat, lebih lambat, atau tak beraturan. Kemudian ada gagal jantung, yaitu kondisi di mana jantung tak dapat memompa darah dengan baik, sehingga jantung dan organ lain tak mendapat pasokan darah yang memadai untuk bisa berfungsi secara normal. Lalu ada kardiomiopati, yaitu masalah pada otot jantung yang membuatnya tak kuat memompa darah secara normal. Kemudian yang terakhir ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini terjadi karena pengerasan atau penyempitan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung. Lalu ciri jantung bermasalah seperti apa? Yang pertama, adanya rasa tidak nyaman pada dada. Ketika seseorang mengalami penyumbatan pada bagian arteri atau serangan jantung, akan muncul perasaan nyeri, sesak, hingga rasa seperti tertekan pada bagian dada. Lokasi nyeri biasanya ada di belakang tulang dada, di belakang tulang dada menjalar ke leher, dada ke bahu dan lengan, dari dada menjalar ke rahang, dari dada bawah di ulu hati, dan di daerah punggung di antara kedua belikat. Lalu, munculnya keringat dingin ketika tidak beraktivitas fisik berat dan terjadi tiba-tiba disertai nyeri dada dan sesak nafas. Kemudian, perasaan pusing yang diikuti dengan sesak nafas bahkan hingga ingin pingsan. Lalu, jantung pun terasa berdebar-debar, ada gangguan irama pada detak jantung. Kemudian nyeri di ulu hati, perut atau punggung. Kemudian kaki membengkak. Tanda gagal jantung karena jantung tak sanggup memompa darah secara efektif sehingga darah terkumpul di bagian bawah tubuh akibat efek gravitasi.
Yang terakhir, gangguan tidur yang ditandai dengan berhentinya nafas dan selama beberapa saat biasanya disertai mengorok. Jika mengalami gejala seperti tadi, segera periksakan diri ke dokter ya. Umumnya, orang-orang yang berisiko terkena serangan jantung adalah orang dewasa hingga lanjut usia, meski bukan berarti anak-anak tidak punya resiko ya. Namun, ada beberapa kondisi yang memicu terkena penyakit jantung, seperti tekanan darah tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, diabetes, gangguan tidur, obesitas, merokok, hingga stres tak terkendali. Lantas, apa benar penyakit jantung itu turun-menurun? Jawabannya adalah iya. Penyakit kardiovaskular bisa muncul karena faktor genetik ketika kerabat dekat memiliki riwayat penyakit jantung. Ada kemungkinan keturunannya juga berisiko terkena penyakit jantung. Hal ini karena gen mengontrol setiap aspek sistem kardiovaskular, mulai dari kekuatan pembuluh darah hingga komunikasi sel dalam jantung. Lalu, apakah penyakit jantung bisa sembuh? Penyakit kardiovaskular tidak sepenuhnya bisa disembuhkan. Artinya, seseorang yang didiagnosis dengan kondisi tersebut akan terus mengidapnya sepanjang hidupnya. Meski begitu, peneliti terus melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah penyakit jantung bisa disembuhkan. Pasien penderita jantung biasanya memasang ring, yaitu proses memasukkan kateter atau selang berukuran sangat kecil melalui pembuluh darah ke lokasi arteri koroner. Kemudian memasang cincin untuk membuka arteri koroner yang menyempit atau tersumbat sehingga lebih banyak darah yang mengalir dan oksigen dapat kembali ke jantung pasien. Maka dari itu, ada beberapa pantangan untuk penderita penyakit jantung, seperti berhenti merokok dan minuman beralkohol, mengurangi makanan berlemak jenuh, jangan minum air putih berlebih, dan hindari olahraga berlebihan. Sakit jantung sebenarnya bisa dicegah. Tindakan pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan agar risiko penyakit kardiovaskular menurun, yaitu antara lain, rajin-rajinlah berolahraga, minimal 30-45 menit sehari. Karena olahraga dapat meningkatkan kebugaran jantung, menurunkan kolesterol, menjaga berat badan, dan menurunkan tekanan darah. Mulai perhatikan asupan makanan, hindari dan batasi makanan yang bisa meningkatkan kolesterol dan lemak berlebih. Perbanyak makanan berserat dan buah-buahan. Stop merokok dan minum alkohol. Dan yang terakhir, kelola stres dengan baik. Karena jika sedang stres, jangankan jantung ya, seluruh anggota tubuh pun juga akan berdampak buruk. Oke deh, sampai segitu aja. Tetap jaga kesehatan. See you!